Survei hari ini, Senin 15 Juli 2024 merangkum 2 berita pilihan. Antara lain, Gibran Rakabuming Raka enggan komentari soal rencananya mundur dari Wali Kota Surakarta. Hingga berita polisi tangkap 2 pelaku pengeroyokan jurnalis saat sidang vonis SCL. Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi isu soal dirinya yang akan mundur sebagai Wali Kota Surakarta, menyusul ia yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden terpilih. Gibran hanya tersenyum pada awak media saat ditanyai soal kabar dirinya yang akan mundur sebagai Wali Kota Surakarta. Hal itu disampaikan Gibran kepada wartawan Senin 15 Juli 2024. Ditanya mengenai pertimbangan dirinya yang akan berencana mundur lebih cepat dari jabatan Wali Kota Solo, Gibran juga enggan menjawab. Mas Gibran, terkait kabar mundur itu Mas, di akhir Juli ada kabar bahwa mundur dari Wali Kota, ini benar apa enggak Mas? Ya nanti lihat aja ya. Mungkin pertimbangannya apa Mas? Mundur lebih cepat Mas? Pertimbangannya apa Mas? Nanti aja ya soal itu ya. Saya nantikan dulu. Makasih ya. Sementara Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengaku belum tahu soal rencana pengunduran diri Gibran. Saya belum tahu ya beliau mau pengunduran diri kapan atau bagaimana, saya belum tahu. Cuma kemarin kan intinya kan saya hanya diminta untuk berkonsultasi mekanisme pengunduran diri ke Kemendagri. Secara aturan seperti apa Pak? Ya secara aturan kalau nanti wali kota memundurkan diri kan nanti harus mengirim surat ke DPRD. Nanti setelah itu ada proses-proses izin ke gubernur, ke Mendagri. Kalau nanti sudah turun, nanti Bapak Wakil Wali Kota akan ditunjuk menjadi PLT Wali Kota. Berarti ada sedang paripurna istimewa gitu seperti apa mungkin ya? Tidak ada, hanya paripurna DPRD nanti mengumumkan surat pengunduran diri. Khususnya butuh berapa lama sih Pak dari pengajuan sampai? Ya kalau secara SOP di Kemendagri kemarin 20 hari. Ya. Sebelum turun ya? Atau? Ya artinya setelah surat dikirimkan itu di Mendagri durasi SOP-nya adalah 20 hari. Akan sejauh ini konsultasi belum mengajukan surat secara resmi? Belum. Kalau aturan ini Pak, sebelum dilantik menjadi Wapres harus mengundurkan diri berapa hari sebelum itu? Ada? Oh enggak ada aturan. Oh, intinya beliau menjabat sampai hari H dilantik pun boleh. Tapi begitu beliau sudah dilantik menjadi Wapres, otomatis jabatan sebagai kepala daerah, sebagai wali kotanya dihentikan. Sudah seharusnya bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Mengingat pada Oktober mendatang ia akan dilantik sebagai Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku kekerasan terhadap jurnalis televisi yang terjadi saat sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beberapa waktu lalu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kini keduanya telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Subdit Jatantras di Treskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 2 pelaku pemukulan terhadap seorang jurnalis televisi yang terjadi saat sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beberapa waktu lalu. Kedua pria yang terekam dalam rekaman video tersebut berinisial MNM 54 tahun dan S 49 tahun. MNM berperan memukul korban, sementara S berperan menendang, memukul, dan merusak kamera sang jurnalis. Setelah diperiksa secara intensif, keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Kedua tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 5 tahun 6 bulan. Penyidik masih mendalami kasus ini termasuk menelusuri motif dibalik pengeroyokan korban. Kasus dugaan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap korban ya yang berprofesi sebagai jurnalis. Laporan polisi diterima tanggal 11 Juli. Kemudian setelah dilakukan olah TKP, pendalaman, klarifikasi terhadap korban, saksi, kemudian pengecekan CCTV, kurang dari 1 kali 24 jam, ya tidak lebih dari 1 hari, sekitar tanggal 12 itu sudah diamankan 2 orang, ya yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau pengeroyokan. 2 orang tersebut adalah saudara MN M
MNM ya. 40 lahir tahun 70 ya. 54 tahun. Itu diduga memukul korban. Kemudian satu lagi saudara S. Itu 49 tahun. Diduga menendang dan memukul korban dan juga kepada kamera ya. Diduga menendang korban dan memukul korban juga kepada kamera korban. 2 orang yang diamankan ini sudah ditetapkan tersangka dan sejak tanggal 13 Juli telah dilakukan penahanan atas dugaan tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang sebagaimana diatur di pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan. Sebelumnya, Podia Vimala, jurnalis televisi swasta, menjadi korban kekerasan saat meliput sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Kamis lalu. Korban dikejar, dipukul, dan ditendang oleh beberapa oknum yang diduga anggota dari sebuah ormas. Korban kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Mendukung dan memberi semangat pada salah satu pihak boleh saja, tapi jangan sampai dukungan tersebut berubah menjadi tindakan agresif dan melukai orang lain. Demikian Voy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voy.id dan follow Voy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.